Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang transformasi. Oke, transformasi itu nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Kemudian yang bagian kedua adalah refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Kemudian yang ketiga itu adalah rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Kemudian yang keempat itu adalah dilatasi. Dilatasi itu bisa diperbesar, diperkecil gitu ya. Perbesaran. Perbesaran itu maksudnya nanti bisa diperkecil, diperbesar gitu. Perbesarannya gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini empat hal yang berkaitan dengan transformasi, begitu ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kita akan membahas dulu yang pertama, translasi. Oke, sebelumnya kita simak pengertian dari transformasi ini tadi. Ini bercermin, ya kita setiap hari bercermin pasti. Nah, ini nanti kita akan bahas di transformasi, refleksi ya, pencerminan. Kemudian yang kedua, nah ini teman-teman, pesawat ini mula-mula ada di landasan. Kemudian dia terbang menuju kemana? Nah, itu namanya adalah translasi, bergeser dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Seperti misalnya kalau kalian em, mengikuti jambore gitu ya teman-teman ya. Kalian bergerak dari suatu tempat, kemudian kalian diminta untuk mencari lokasi di mana tempat perhentian berikutnya gitu ya, dengan bantuan kompas dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian akan berpindah tempat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah teman-teman, kalian sering ya naik biang lala, kalian berpindah, berputar. Nah, perpindahan kalian, misalnya kalian duduk di sini, kemudian kalau kami diputar ini atau biang lala ini berputar berapa derajat gitu ya dari porosnya, kalian akan berpindah tempat. Nah, kemudian ada di posisi ini. Kalian sudah berputar berapa derajat? Nah, ini derajatnya nanti ya sudut besar putarnya gitu ya, teman-teman. Ini adalah rotasi. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah teman-teman, peta. Ini kita ada di, misalnya ini Pulau Indonesia ada di mana? Di sini, misalnya ya. Nah, apakah eh, kita kecil sekali? Kita nyatanya sekarang besar gitu ya. Nah, peta itu adalah eh, dari kenyataannya gitu ya, dari pulau-pulau pulau ini kan sangat besar ya. Nyatanya kita kalau misalnya mau ke Amerika, kita terbang naik pesawat sampai berapa jam gitu ya. Nah, itu berarti eh, peta itu merupakan bagian dari dilatasi gitu ya. Atau mungkin kalian eh, mau membuat animasi pergerakan mobil dari jauh misalnya, kemudian mendekat, nggak mungkin ukuran mobilnya akan tetap sama gitu ya. Karena semakin mendekat pasti ukuran mobilnya semakin membesar. Padahal kenyataannya kan mobil itu nggak berubah ukuran gitu ya. Hanya karena eh, apa lokasinya atau posisinya mendekat dan menjauh itu pasti ukurannya nampaknya mengecil atau membesar gitu ya. Padahal ukuran aslinya eh, tetap gitu ya teman-teman ya. Atau nah kalau kalian eh, lihat gambar ini yang gambar satu ini sebenarnya nampak sama ya. Nah, saat membuat gambar seperti ini sebenarnya kan eh, tinggal di ini sebenarnya gambar satu gitu ya. Jadi dicerminkan, mungkin ada cerminnya di sini. Maka jadi seperti dua. Atau translasi bisa jadi. Ini sebenarnya gambarnya satu, cuman yang gambar ini bergeser ke arah ini berapa langkah ke
kanan atau ke kiri gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini gambar yang kedua, ini sebenarnya sama. Nah, hanya dia dicerminkan mungkin di sini, kemudian cerminkan lagi ke sini gitu ya teman-teman ya. Oh, kalau ini geser ya karena arah kakinya ke sini. Jadi ini nggak mungkin bercermin. Kalau bercermin, harusnya kalau ini gambarnya dari sini, maka ini lututnya ke sini. Itu ya teman-teman ya. Ini pasti digeser. Ini memakai translasi. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Translasi. Oke, perhatikan video berikut. Nah, teman-teman perhatikan video berikut. Ini ada bola, pergerakan bola dari atas. Nah, bolanya turun ke bawah. Kemudian di sini bolanya akan naik. Ini berarti memakai translasi ya teman-teman ya. Bola ini bergeser dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, ini bola-bola ini bisa bergerak, berpindah tempat. Oke. Nah, ini adalah salah satu penerapan konsep translasi atau kalian berpindah tempat dari rumah kalian, kalian pergi ke mall. Nah, itu ada pergeseran. Nah, posisi rumah kalian ada di posisi berapa, koordinat berapa. Kemudian mall yang kalian tuju itu posisi koordinatnya berapa, koma berapa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Stop ya teman-teman ya. Kita lanjutkan yang berikutnya lagi. Oke, nah teman-teman di sini ada kasus Keke akan memindahkan lukisan. Nah ini di kamarnya ada lukisan di dinding kamarnya ya. Lukisan tersebut, nah misalnya lukisan Keke itu bentuknya persegi panjang, biasanya begitu ya teman-teman ya. Ini lukisan, misalnya ini gambarnya Keke misalnya ya. Oke. Nah, lukisan ini akan digeser ke kiri sejauh 7 satuan. Nah, satuan ini apa? Misalnya karena kamarnya Keke kecil, ya udahlah ini 7 cm. Atau kalau kamarnya Keke besar, ini misalnya desimeter atau gitu ya satuan satuan itu maksudnya satuan jarak gitu. Kemudian ini ke kiri ya teman-teman ya. Kemudian ke atas sejauh 2 satuan. Kalau di sini sentimeter, ya di sini ikut sentimeter gitu ya. Satuannya harus sama. Kemudian kalian diminta membuat sketsa kayak di bidang kartesius ya teman-teman ya. Jadi kalian buat eh, kartesius. Nah begitu ya. Kalau posisi mula-mula di sini, kemudian dia mau geser ke kiri. Nah, ke kiri, teman-teman. Jangan ke kiri. Ini arah kanan ya. Yang ke kiri ke sini ya. Oh, kebalik, teman-teman. Nah, kalian harus, kalau bidang kartesius, kalian buat nolnya dulu. Kalau nol di sini, satu di mana? Kiri apa kanan? Di sini satu, apa di sini min satu? Nah, ini ke kiri ya, teman-teman. Ini plus. Nah, berarti ini kanan. Saya salah ya. Ini kiri. Oke. Nah, kemudian dia ke kiri berapa langkah? 7 satuan. Berarti ini ke sini. Nah, ini misalnya satuannya ini. Nah, gini ya, teman-teman ya. Ke kiri 7 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Nah, ini nanti ke sini. Atas ya, ke atas berarti positif ya. Teman-teman ya, ke bawah itu yang min, ke atas yang plus. Gitu. Nah, kita lihat ke sini. Kita mau cari posisi lukisan sekarang ada di mana, begitu ya. Koordinatnya ya, teman-teman ya. Nah, ini lukisannya. Berarti lukisan mula-mula yang sebelah mana? Nah, ini lukisan awal pasti di sini. Karena dia ke kiri ya, teman-teman ya. Ke kiri 7 langkah. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, teman-teman kalau kita lihat posisinya, ini ada posisi di sini, maka hasil akhirnya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini 7 langkah. 7 langkah ke kiri. Kita pakai minus ya, karena ke kiri ya. Kemudian ke atas 2 langkah. Nah, ini berarti plus karena ke atas ya, teman-teman ya. Nah, ini patokannya. Maka nanti kita harus membuat patokan. Nah, ini kan persegi panjang ya, teman-teman ya.
Maka kita buat posisi koordinatnya. Koordinat ini berapa koma berapa, kemudian nanti di akhir, gambar akhir posisinya ada di berapa koma berapa, gitu ya. Nah, kita perhatikan. Nah, untuk memudahkan kita memahami perpindahan, nah, kita bisa memisalkan lukisan tersebut dengan koordinat-koordinat. Nah, perhatikan ini. Tadi titik pojoknya si lukisan tadi kita andaikan pakai titik ABCD. Maka nanti posisi akhirnya ada di aksen. Aksen ya teman-teman ya nih. Aksen itu lambang eh, bayangannya atau posisi akhir gitu ya. Aksen. Aksen ini berarti posisi akhir titik A. Setelah ditransformasi gitu ya. Itu aksen. Nah, aksen ini nanti bisa dibilang sebagai peta atau bayangan. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini titik A ada di posisinya ada di kita lihat sini. Nah, ini coretannya nutupin ya. Oke, ini saya jelasin lagi. Titik awal A itu ada di 2,1. Oke, titik A ada di 2,1. Saya tulis lagi di sini. A itu 2,1. Kemudian titik akhir A aksen. Nah, ini ada di -5,3. Gitu ya. Nah, ini aksennya ada di -5,3. Nah, dia kena translasi. Nah, ini kan tadi pergeseran ya. Pergeseran itu simbolnya T besar. Translasi sejauh, nah tadi ke kiri, berarti -7. Nah, yang atas itu X ya, teman-teman ya. Kemudian ke atas, nah 2 satuan. Nah, ini translasi simbolnya adalah translasi. Itu simbolnya adalah T besar. Kemudian di sini XY. Yang atas itu X, yang bawah Y. Gitu ya. Nah, tapi nanti sih kita daripada nanti karena nanti kita akan mentranslasi kurva ya teman-teman ya supaya kalian nggak ketukar ini X dan Y-nya. X dan Y itu dari titik mula-mula ya teman-teman ya. Nah ini X, ini Y. Jadi eh, yang dari titiknya itu kita anggap sebagai XY. Nah kemudian translasi untuk membedakan maka X yang ditranslasi itu kita anggap sebagai A, Y-nya sebagai B gitu ya teman-teman ya simbolnya ya. Nah kemudian eh, kan ini hasil akhirnya jadi -5 sama 3 nih. Nah, X-nya mula-mula 2. 2 setelah ditranslasi dengan -7, hanya ya -7 pergeseran ke kiri, jadinya -5. Nah, ini operasinya apa? 2. Supaya jadi -7, maka ini harus ditambah dengan berapa? Nah, oh ternyata ditambah dengan -7. Ini 5, salah ya. Nah, berarti ini ditambah rumusnya. Gitu ya, teman-teman ya. Maka nanti muncul rumusnya nah di sini nih. Maka X aksen Y aksen ya X aksen Y aksen itu nanti bayangannya ini ya. Ini adalah X aksen, Y aksen. Adalah berasal dari XY. Nah, XY itu berasal dari titik awal. Ini adalah X dan Y gitu ya. Ditambah sama matriks translasi, yaitu A dan B. Gitu ya, teman-teman ya. Karena, nah ini perhatikan. Tadinya 1, sekarang jadi 3 oleh translasi 2. Berarti dia apa? Tambah gitu ya. Coba ini. 5 jadi 7. Translasinya 2. Y-nya ya. Nah, maka dia ditambah 5 tambah 2 kan jadinya 7. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Rumus translasi. Nah, perhatikan. Titik mula-mula ada di titik A. Ini koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini ya. Kemudian ditranslasi ini ke kanan A sejauh A, kemudian ke atas sejauh B. Nah, ini teman-teman kalau A-nya min berarti ke kiri gitu ya teman-teman ya. Nah, maka rumusnya menjadi ini. Gitu. Atau X aksen Y aksen sama dengan, nah ini
kemarin kita sudah belajar matriks, kalau ditambah maka X sama A yang ditambah ya. X tambah A, kemudian Y-nya yang ditambah sama B. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita contoh soal sekarang. Nah, contoh soal. Tentukan peta atau bayangan dari titik A. Nah, titik A itu jadi X dan Y ya. Oke. Ditranslasi oleh, nah yang pertama, eh, 2, 3. Maka 2, 3 ini sebagai A dan B gitu ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Pada soal diketahui koordinat titik A yang mau ditranslasi adalah 4,5. Berarti 4 adalah X, 5 adalah Y. Ditranslasi sejauh 2, 3. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Sehingga kita peroleh, nah ini rumusnya tadi, X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Oke, berarti jawabannya adalah, nah, X aksennya 6, Y aksennya 8. Maka bayangan titik A 4,5 oleh translasi T 23 adalah A aksen 6,8. Gitu ya, jelas ya. Kita lanjut yang B. Yang B, diketahui tadi titik yang mau ditranslasi adalah 4,5, berarti X-nya 4, Y-nya 5. Kemudian matriks translasinya adalah N2, 3, berarti A-nya 2, B-nya 3. Nah, maka tadi dengan rumusnya ini, X aksen Y aksen sama dengan X dan Y kita ganti 4 dan 5, A dan B diganti min 2 sama 3. Oke, tinggal ditambah, kita peroleh. Jadi, bayangan titik A 4,5 setelah ditranslasi oleh T min 23 adalah A aksen 2,8. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau translasinya yang mau ditranslasi itu bukan titik, tapi kurva. Nah, kurva itu misalnya gimana? Kalau ada gambar grafik seperti ini, mau kita translasi oleh TAB, ini harusnya gini ya teman-teman. Tapi sama aja sih sebenarnya boleh. Ini matriks kolom, ini matriks baris ya. Oke. Nah, maka bayangannya jadi apa? Gambarnya geser di mana? Nah, karena nanti tidak selalu em, yang kita translasi kita geser itu hanya berupa titik ya. Kalau tadi gambar persegi kita mudah membuat titik-titiknya, koordinat titik pojoknya. Tapi nanti kalau gambarnya garis lengkung-lengkung, maka kita pasti pakai kurva gitu ya teman-teman ya. Nah, misal kurvanya adalah Y sama dengan X, kan ditranslasi oleh T AB. Maka kita misalkan sebuah titik dari kurva itu adalah X1, Y1, ini sembarang titik pada kurva ya. Maka kita akan peroleh petanya nanti adalah X aksen ditambah A, Y aksen, Y1 ditambah B gitu ya. Ini pakai prinsip yang tadi, yang titik tadi ya, X aksen, Y aksen, itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi nanti kan kita akan mencari X dan Y. Nanti kurvanya berupa X dan Y. Nah, ini perhatikan. Berarti, kan nanti kurvanya misalnya Y sama dengan 2X min 5. Nah, kita akan mengubah Y dan X ini menjadi bentuk aksen, supaya jadi Y aksen sama X aksen. Maka artinya, kita akan mencari Y itu sebenarnya diganti dengan apa, X itu diganti dengan apa, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini, dari persamaan ini tadi, gitu ya, kita tulis di sini ya. X aksen, Y aksen, itu adalah X1, nah ini kita ganti pakai titik, salah satu titik yang ada di kurva, tambah A, Y1 tambah B. Nah, kita akan mencari X1, Y1 ini, gitu ya. Nah, ini. Maka kita dapat X aksen itu adalah X1 ditambah A, gitu ya. Nah, ini adalah aksen, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadilah ini. Kemudian kita mau cari X1 itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi X dikurangi A. Nah, kemudian yang Y ini sama dengan Y1 tambah B. Nah, Y1 ini pindah ke kiri. Jadi dikurang ya. Nah, kemudian kita lanjut. Karena Y1 adalah F X1 gitu ya. Karena titik X1, Y1 itu terletak pada kurva. Maka
kita ingat persamaan ini ya teman-teman ya, persamaan kurva itu adalah eh, dari sini sebenarnya ya teman-teman. X1 X min X1 per X2 min X1. Gitu ya teman-teman ya, dari persamaan atau Y min B sama dengan X min A. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti ini Y min B sama dengan Fx min 1. Gitu. Kemudian kita lanjut. Sehingga diperoleh, berarti ini tinggal pindah ruas aja teman-teman. Ya, jadi tadi kan ada gini. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y tambah A, B. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita pindah ruas. Karena intinya kita mau cari X dan Y ini. Jadi ini pindah ke kiri, jadilah X aksen, Y aksen dikurangi A, B. Nah, kalian ingat operasi penjumlahan matriks ya? Atau pengurangan matriks. Nah, maka jadilah ini matriksnya. Oke, teman-teman. Jadi ini nggak dipakai, nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya dari rumus yang titik tadi, intinya kita mau cari X dan Y pada kurva itu berubah jadi apa sih? Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal, tentukan peta dari garis 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Ini garis linear ya, teman-teman. Linear. Ditranslasi 5 1. Oke, kita bahas nomor A dulu. Pada soal diketahui persamaan garis. Nah, ini adalah X polos, Y polos ya. Nah, kita akan mengubah X polos, Y polos ini menjadi aksen setelah ditranslasi oleh matriks T ini, gitu ya. Nah, maka ini jadi A, ini jadi B. Nah, tadi rumusnya adalah, nah, rumusnya adalah tadi, sebentar. Oke, rumusnya ini ya. Nah, ini kita ubah, A dan B kita pindah ruas. Maka jadilah, ini A dan B kita masukkan dulu, kemudian pindah ruas. Nah, ini pindah ke kiri ya teman-teman ya. Ini pindah ke kiri. Nah, jadilah X aksen Y aksen dikurangi sama 5 dan 1 gitu ya teman-teman ya. Dari sini kita cari dulu X-nya. Nah, berarti, nah teman-teman, pengurangan matriks ini kesamaan matriks ya. X sama dengan X aksen min 5 gitu ya. Nah, dapat persamaan ini. Kemudian yang Y-nya, nah, yang Y-nya yang bawah. Y sama dengan Y aksen min 1 gitu ya. Nah, kita dapat ini. Ini kemudian kita substitusi ke persamaan ya. Nah, ini kita substitusi ke sana. Gitu. Maka kita peroleh. Nah, X ini berubah jadi X aksen min 5. Nah, kita substitusi. Y ini berubah jadi Y aksen min 1. Substitusi ke sana ya. Oke, kemudian ini kita kali 2. 2 dikali X, ini dikali ke sana, kali ke sana. Dikali ke sana, kali ke sana, gitu ya, teman-teman ya. Oke, dapatlah 2X, kita urai di sini. 2X aksen min 10, min 3Y aksen, plus 3 ya, teman-teman ya, min dikali min. Kemudian plus 4, sama dengan 0. Nah, min 10 plus 3 plus 4. Jadilah min 3. Oke, jadi ini. Oke, jadi bayangan garis 2x min 3 bayangan garis 2x min 3y plus 4 itu adalah 2x min 3y min 3 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Oke, lanjut yang B. Pada soal diketahui persamaan parabola y sama dengan x kuadrat plus 1. Translasinya adalah 4 min 2. Berarti A-nya 4, B-nya min 2. Nah, berarti oke, masukkan ke rumus lagi. A dan B kita ganti 4 min 2. Kemudian pindah ruas 4 min 2-nya. Nah, kemudian dari sini kita dapat X itu adalah X aksen min 4. Y itu adalah Y aksen min min. Jadi plus ya. Nah, plus 2. Ini kemudian substitusi ke persamaan kurva. Nah, substitusi ke kurva ya. Jadi X pada kurva berubah jadi X aksen plus min 4. Y-nya berubah jadi Y aksen plus 2 gitu ya. Nah, ini. Y ini berubah jadi ini.
X ini berubah jadi ini, gitu ya, substitusi, gitu ya. Ini adalah Y tadi di sini, ini adalah X tadi di sini, gitu ya. Kemudian kita urai. Nah, yang ini kita kuadratkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi X aksen min 4 kali X aksen min 4 kali pelangi, ingat ya. X aksen kali X aksen. X aksen kuadrat. X aksen min 4 kali min 4 berarti min, oke, sini. X aksen kuadrat. Min 4 X aksen. Kemudian min 4 kali X. Min 4X, gitu ya. Jadi min 4X, min 4X, jadi min 8X aksen. Min 4 kali min 4 plus 16, gitu ya. Nah, ini plus satunya dari sini. Gitu. Kita lanjut. Nah, plus 2, ini pindah ruas jadi min 2 di sini. Nah, ini tambahin dulu 17, gitu ya. Oke. Jadilah jawabannya adalah, ya udah, itu ya. Jadi persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 adalah, nah ini sebenarnya aksen ya teman-teman ya. Cuman aksennya dibuang aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang C. Oke, persamaan lingkaran. Nah, kenapa ini persamaan lingkaran? Ini ada kuadratnya. Oke, teman-teman. Nah, kalau kuadratnya hanya di X kuadrat doang, ini parabola. Kalau X dan Y-nya pangkat 1, berarti linier, gitu ya. Kalau X dan Y pangkat 2, berarti dia persamaan lingkaran, gitu. Akan ditranslasi oleh T min 5 2. Berarti A-nya min 5, B-nya 2. Oke, kita lanjut. Kita masukkan ke rumus ya. Nah, A dan B kita ganti min 5 sama 2. Kemudian ini pindah ruas ke kiri. Jadilah, oke, X aksen, Y aksen dikurangi min 5 sama 2. Oke, dari sini kita dapat X-nya berarti X aksen min 5. Jadi plus ini, gitu ya. X sama dengan X aksen min 5. Gitu. Jadi plus. Y-nya adalah Y aksen min 2. Y aksen min 2. Nah, kemudian ini kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X di persamaan lingkaran, nah ini jadilah X aksen plus 5. Y di persamaan lingkaran ini jadilah Y aksen min 2. Gitu ya. Perhatikan. Oke. Nah, kemudian ini plus 5 sama min 3 diselesaikan dulu ya. Jadilah plus 2. Min 2 plus 1 adalah min 1. Ya sudah, ini sudah selesai. Oke, nah, ya udah. Jadi persamaan lingkarannya adalah X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Gitu ya, teman-teman ya. Jelas ya. Jadi ingat, rumus patokannya adalah yang ini tadi. Gitu ya. Jadi persamaan, eh, salah. Bayangan dari titik sama bayangan dari kurva, rumusnya tetap sama. Ini semuanya, gitu ya. Cuman, kalau bayangan titik, maka XY ini kita ganti pakai XY titik. Jadi kita udah langsung dapat X aksen, Y aksen. Itu adalah bayangan titik. Tapi kalau bayangan kurva, kita akan nyari X dan Y ini. Maka A dan B pindah ruas ke kiri, gitu ya. Dipasangkan sama X aksen, Y aksen. Kemudian langkah berikutnya adalah substitusi X dan Y yang diperoleh, yang udah berubah jadi aksen, ke persamaan yang mau dicari bayangannya. Nah, setelah substitusi ya udah, itu udah selesai. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi bayangan titik adalah titik, bayangan kurva tetap bentuk kurva, gitu ya. Oke, nah kemudian silahkan kalian coba kerjakan soal latihan 1 dari modul ya. Silahkan dibuka modulnya halaman berapa, cari. Kerjakan di buku catatan kalian, oke? Supaya kalian lebih paham. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Silahkan ditonton videonya. Oke.